warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Gamal TV. Jumpa lagi dengan saya Yuli dari Gamal Institute. Dan pada kesempatan siang hari ini saya langsung bersama dengan Pak Ulia Abdillah dan juga Pak Inawan dari kebun tebu ya di Kediri. Ya, di sini saya berada di ruangan ini di dekat kebun tebunya langsung seperti itu. Baiklah Pak, kami juga mengucapkan terima kasih sudah diterima dengan baik berkunjung ke tempat Bapak ini. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bapak juga merupakan produsen terbesar tebu ya di Jawa Timur dan juga sangat menggiati tebu ini. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak dari saya yang ingin saya tanyakan langsung kepada Bapak-Bapak ini ya. Kalau boleh tahu Pak, apa yang menjadi alasan Bapak untuk memilih pembibitan tebu menjadi bisnis Bapak? Ya, karena pembibitan tebu ini sangat menjanjikan. Negara kita ini kan juga masih belum swasembada ya, jadi masih peluangnya sangat besar dan memang yang utama di tanaman apapun itu yang kuncinya pasti bibit, dimana kita bisa menyediakan bibit yang berkualitas. Ya. Lalu Pak, konon kabarnya tidak banyak produsen benih Pak yang berminat memilih penyediaan bibit tebu sebagai core bisnis ya. Salah satu alasannya karena ketidakpastian pasar. Nah, kira-kira Bapak bagaimana menyikapi hal tersebut? Kalau saya sih malah itu sangat pasti ya pasarnya. Karena petani itu kalau sebenarnya kita harus mengacu ideal. Memang sih untuk tahapan-tahapan agar kita itu bisa swasembada tebu itu memang harus ada syaratnya, selain varietasnya juga benihnya yang bagus. Jadi syarat per tahunnya itu harus ada yang dibongkar dengan luasan. Kalau yang optimal 30% itu 40% itu harus dibongkar dari luas tanamannya. Ya, kalau ideal sih, ideal itu seharusnya itu 25%, ya 30 dan 30. Minimal itu sebenarnya 20% itu tiap tahun itu lahan tebu itu harus ada pembongkaran itu. Kalau ini tidak terpenuhi syarat ini ya mungkin ya kalau kita mengharap ingin swasembada gula itu sangat jauh panggang dari api dan seperti itu. Dan saya rasa seperti itu. Dan kalau bagi kami sih, apa kok bisnis kita ambil selain tadi itu yang ada itu tadi, terus ini mungkin umpama itu kan berharap semua itu kan tanaman bibit tebu kita itu kan laku semua. Kalau nggak laku itu bisa kita tetap begini. Sebenarnya itu malah lebih aman ya, tapi asalkan memang benar-benar penangkal loh ya, penangkal sejati loh ya, bukan penangkal program loh ya, itu insya Allah ya nggak masalah. Ada tambahan mungkin dari Pak Ulia? Jadi saya akan menambahi dari Pak Irawan yang masalah bibit unggul. Ya, bibit unggul ini mungkin kalau nggak salah saya pernah baca di undang-undang perbuatan itu harus bersertifikat. Ya, ikan bisa harus bersertifikat. Nah, ini yang harus kita benar-benar kita penelengi Pak. Ya kan? Karena sertifikat bisa sulapan dan banyak sekali yang di bawah ini kendala-kendalanya ada di sertifikat. Makanya kalau ada penangkal sejati itu insya Allah jelas bahwa sertifikatnya jelas, ya kan. Tapi kalau penangkal program ini sertifikatnya akan menjadi ya kita nggak tahu, yang sudah pengalaman saya banyak bermasalah. Nah ini saya minta supaya dari instansi terkait untuk menerbitkan sertifikat yang sesuai dengan mutu, ya sesuai dengan mutu. Jadi kalau memang ini ya bagus ya sertifikat yang bagus, kalau enggak sudah ini akan berdampak kepada ternak tanam, karena asal sertifikat yang penting bibitnya sudah ada dan bibit itu nggak jelas ini bibit atau sudah waktunya giling kan gitu. Ini yang menjadi kendala yang sebetulnya bapak-bapak yang ada di sana nggak tahu semua. Tolong ini yang sangat catatan. Iya catatan. Kalau memang itu bisa dari ini semua bibit, ini pengalaman saya pada 2004 itu ketat hasilnya, bibitnya juga ini akan menjadi acuan. Dan yang lebih penting lagi, beliau ini Pak Irawan ini kan sudah uji coba tentang JN16. Kementerian
selalu menggaungkan untuk mencari varietas baru. Varietas yang ada ini sudah kadaluarsa ibaratnya. Ya. Ini ada varietas yang sudah diuji coba sekian tahun dan alhamdulillah hasilnya bagus. Ini yang harus kita dorong untuk menjadi bibit unggul di Indonesia, yaitu JR16. Ini harus segera lepas. Itu yang supaya tadi Mbak Yuli kan tahu sendiri apa namanya kan foto-fotonya sudah ada kan, itu lihat sendiri, itu hasilnya. Itu yang mungkin bisa kita nanti program-program yang selanjutnya sudah bisa dikembangkan. Terima kasih. Ya baik. Lalu Pak, kalau boleh tahu kan untuk tahun 2022 sudah berapa benih Pak yang Bapak pasarkan dan berapa target? Jadi targetnya berapa pemasaran untuk tahun depan? Kalau tahun 2022 ini kita yang sudah kita pasarkan, walaupun kita nggak ada program ya langsung ke petani itu, langsung ke petani ini kita sudah ada 150 hektar bibit dari kita. Ya, jadi ada 150 hektar, baik itu yang wajib maupun yang gagal atau yang itu. Jadi tahun depan semoga dengan kemarin Pak Presiden mencanangkan 700.000 hektar itu untuk tanaman tebu, saya berharap ya luar biasa ini nanti. Tapi tetap kita harus tetap perlakuan benih itu harus sesuai standar dengan aturan, karena saya itu selain penangkap benih saya juga petani tebu. Jadi saya petani tebu, pemasok di PD Pesantren Baru juga, beberapa PD swasta, dan alhamdulillah saya termasuk ya kelompok saya, bukan saya sendiri sih, pemasok terbesar di PD Pesantren. Jadi ya saya berharap ke depannya nanti ada program maupun nggak ada program, monggo pemerintah memberikan harga yang bermartabat dan menyejahterakan buat petani. Ya kan, sehingga nanti petani itu nggak ada program maupun ada nggak tetap beli benih, tetap beli benih yang berkualitas, mencari benih yang berkualitas. Dan saya dan selama ini tadi mbaknya juga ngomong, memang nggak terlalu banyak penangkap benih tebu, sehingga nanti kalau ngomong soal benih tebu, petani tebu itu langsung one stop gitu ya, pesan aja. Ini itu aja. Ya, kalau target kita tahun depan ya lebih banyak lagi, karena kita juga sudah menyiapkan KBI yang kita sudah siap, yang kemarin KBN juga sudah ada, kita sertifikatkan KBI-nya itu ini siap mulai bulan akhir bulan ini sampai bulan 3 itu kita sudah siap untuk kita sudah total itu kita sudah siap untuk 72 juta mata lah. Nanti untuk benih sebenarnya targetnya itu nanti kita untuk 72 tahun depan 72 juta mata target kita. Itu 72 juta kali 6. Nanti 72 juta dibagi 6 ya, nanti kita hitung aja nanti untuk berapa juta. Nah, itu ya 100.000 lebih lah. Baik. Lalu Pak, selanjutnya salah satu keunggulan Bapak ini adalah adopsi teknologi ya kan, seperti hot water treatment, nah dan kultur meristem. Nah tadi kan sudah saya tahu kan, bisa dijelaskan alasan Bapak dibalik penerapan teknologi tersebut? Ini untuk kultur meristem itu kenapa kok kita ngambil di kultur meristem? Kita ngambil contoh kita JR16 saja. JR16 itu kita itu ngambil di koleksi jenis itu di lahan itu, kita itu petani itu ada yang anggota kita itu Pak Amir sama Pak Sis itu mendapatkan varietas itu ditunjukkan ini bagus dan tidak berbunga. Akhirnya kita ambil, kita tanam. Cuma mungkin saya sendiri kan akhirnya ada penyakitnya, ada mozaiknya. Akhirnya saya konsultasi termasuk ke Prof. Sri Sunanda yang dari Purwokerto itu. Beliau kan bisa kultur meristem beliaunya. Ya, di kultur meristem ini nanti bisa hilang Pak. Karena apa? Pembuluhnya itu belum sampai ke titik itu, sehingga benar-benar masih murni ini nanti. Oh ya, karena kita coba, kita bawa ke beliaunya, dilakukan kultur meristem. Setelah itu kita bawa sini, kita aklimatisasi, kita tanam. Ternyata benar, mozaiknya hilang. Itu hilang. Nah, untuk menjaga kesehatan tebu untuk selanjutnya ini kan perlu perlakuan benih tebu itu. Kalau kita perlakuannya enggak seperti enggak ada hot water treatment, sehingga kan hot water treatment itu tujuannya apa toh? Satu,
selain untuk memecah donasi, yaitu yang pertama untuk penyegah penyakit RSD, atau stunting disease. Nah, ini sudah kita buktikan. Kita waktu kirim ke luar Jawa, itu tanaman benih kita di karantina itu semua itu bebas dari bakteri Leishmaniasis, yaitu ya penyebab RSD ini. Jadi lolos semua. Berarti apa? Hot water treatment 50 derajat 1 jam ini di Bajib ini diambil, karena kan penyakit HWT itu kan di luar suara, RSD itu kan di luar suara. Nah, pencegahannya kan harus pakai apa itu hot water treatment, dan itu diakui secara internasional. Dan iya, kan. Nah, sebenarnya masalahnya HWT itu sebenarnya itu di alatnya ini sendiri untuk mencari temperatur yang stabil itu yang paling sulit. Dan kita bisa menemukan alat itu dengan kapasitas 7.000 mata sekali proses itu. Ya, itu jadi banyak. Dan alat pengambil tadi yang dilihat pengambil mata itu kita juga merakit sendiri. Itu kemampuannya kalau yang sudah ahli itu 1 jam itu 1.000 mata. Sudah biasa ini kita 1.000 mata sudah biasa. Ya. Jadi kalau kita tinggal kalau mau 7.000, ya kalau orang dua ya berarti 3,5 jam kerja. Ya, ketemu itu 7.000 mata. Jadi hal seperti ini sehingga nanti benih ini nanti setelah itu kita polybag ini kita tanam, kalau kita langsung kita kirim ke petani untuk tebu giling, kita juga kirim tebu yang sehat. Nanti kalau kita tanam nanti badannya kita kirim itu juga tetap dari tebu yang sehat. Nah, seperti itu. Lalu Pak, untuk selanjutnya apa harapan Bapak terhadap pemerintah ya terkait pengembangan tebu? Ya, kalau saya berharap sih pemerintah lebih perhatian ya ke petani tebu, terutama ya kalau penangkar tolong lindungi penangkar yang benar-benar sertifikasi. Ya, nah dia nanti tidak akan awur-awuran dalam pengadaan benih. Dan saya sendiri itu sebagai petani tebu, istilahnya gini, saya itu ngekei. Jadi kalau saya itu ngasih jual tebu ke orang lain, beli tebu ke orang lain, saya sendiri itu juga mau beli. Istilahnya yo gelem adol ya gelem tuku. Seperti itu. Jadi memang benar-benar benihnya itu yang dikasihkan benih yang berkualitas. Jadi bukan benih yang salah-salah. Akhirnya stigma dari petani itu program ini yang ini yang semacam ini yang harus kita anukan, kita harus kita hilangkan lah. Jadi petani itu kalau menerima benih itu benar-benar sangat senang, menyambut program pemerintah juga sangat senang. Ya seperti itu kalau sebagai peneliti tebu, ya kita berharap kedepannya karena kita juga belum swasembada ini, marilah varietas yang sudah ada yang baru ini mungkin kita bisa tanam bersama-sama. Pemerintah juga memberi perlindungan kepada petani soal harganya, soal ketersediaan pupuknya seperti apa. Jadi monggo, saya berharap kita ini petani, penangkar dan petani ini bersama-sama pemerintah ini kita membantu pemerintah bersama-sama agar kita bisa swasembada kembali. Silakan Pak ya. Sudah cukup, saya kira. Ya. Baiklah Bapak, sekian wawancara dari kami dari Gamal TV, dan semoga bisnis Bapak sekalian berkembang ya dan sukses selalu. Amin. Ya, terima kasih pemirsa Gamal TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Peran teknologi di sini. Jadi 10 ya Pak? Ini malah lebih kalau ini. Terus ini umurnya juga masih 5 bulan ya, tapi udah sebesar 8 bulan itu Pak. Oh. Ini nanti yang gede-nya, kalau gede. Oke. Oh, itu si klentek. Nah, ini nanti Giling. untuk tebu gilingnya. Ini, nah, tinggal lihat gitu aja.